Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Jangan lupa hari ini kita akan ada ibadah sekolah minggu, ibadah yang sungguh-sungguh ya, jangan hanya sekedar nonton. Oke, selamat beribadah semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi anak-anak semua. Shalom. Bagaimana kabar kalian semua? Lalu doakan semua sehat-sehat ya. Kalian tetap semangat, tetap dekat Tuhan, tetap setia beribadah kepada Tuhan ya. Kita akan memulai ibadah sekolah minggu pagi hari ini dengan terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang baik, pada saat ini Tuhan, kami mau mengucap syukur untuk kasih anugerah-Mu yang begitu besar, yang rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kami. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Pagi hari ini Engkau masih memberi kami kesempatan untuk beribadah. Walaupun kami dari rumah masing-masing, tetapi kami percaya Tuhan, ini tidak terbatas oleh tempat. Firman-Mu boleh dimengerti, Firman-Mu boleh disebarkan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, berkatilah ibadah kami pagi hari ini. Dari awal pertengahan sampai akhirnya, Roh Kudus bekerja di tengah kami. Roh Kudus bekerja di dalam hati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan memulai ibadah ini dengan terlebih dahulu kita membacakan dan menghafal ayat hafalan kita di dalam Matius 5 ayat 5. Kita bersama-sama menghafalkan adik-adik. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Sekali lagi ya, adik-adik sudah bawa Alkitabnya? Ayo buka Alkitabnya. Kita kemudian akan menghafalkan. Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Sudah hafal? Kalau sudah hafal, ayo kita tutup, kita hafal sama-sama. Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Amin. Adik-adik, kita akan memulai ibadah ini dengan satu pujian. Seindah pelangi, secerah mentari. Janji Tuhan itu luar biasa ya kepada setiap kita anak-anaknya. Mari kita pujikan. Seindah pelangi, secerah mentari, janji-Mu teruji. Engkau Yesus yang terpuji. Seindah pelangi, secerah mentari, janji-Mu teruji. Engkau Yesus yang terpuji. Kini Engkau ku miliki, hatiku bernyanyi. Karena aku Kau miliki, jadikan hidupku berarti. Ayo lebih semangat kita nyanyikan. Seindah pelangi, secerah mentari, janji-Mu teruji. Engkau Yesus yang terpuji. Seindah
indah pelangi, secerah mentari. Janjimu teruji, Engkau Yesus yang terpuji. Kini Engkau ku miliki, hatiku bernyanyi, karena aku kau miliki. Jadikan hidupku berarti, jadikan hidupku berarti, jadikan hidupku berarti, jadikan hidupku berarti, jadikan hidupku berarti. Kita semua mau ya, hidup kita berarti bagi Tuhan, karena Tuhan sudah lebih dahulu mati buat kita ya. Lagu selanjutnya, lagu ini harus kita hafal, harus sering kita nyanyikan, karena lagu ini begitu indah mengingatkan kita bahwa Yesus adalah juru selamat kita yang telah mengampuni dosa kita. Kita nyanyikan, stop ku mau katakan. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Tuhan buat apa bagi kita? Ampuni dosaku dan selamatkan jiwaku. Sucikan hatiku dan jadikanku baru. Stop, ku mau katakan. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Tuhan Yesus buat apa? Ampuni dosaku dan selamatkan jiwaku. Sucikan hatiku dan jadikanku baru. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, bebas, bebas. Haleluya. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, bebas, bebas. Haleluya. Oke, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita siapkan hati dengan sebuah lagu. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, dia menyembuhkan, dia menguduskan, dia membenarkan, dia raja segala raja. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku,
untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat kita manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan. Dia Raja segala raja, Dia Raja segala, Dia Raja segala raja. Kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Kita berdoa lebih dahulu untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang bertahta di dalam kerajaan surga, inilah kesempatan kami untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Firman yang memimpin hidup kami. Tuhan, kiranya Engkau menenangkan setiap hati kami. Engkau juga pakai Lause yang akan menyampaikan firman Tuhan. Roh Kudus menolong Lause untuk menjelaskan secara jelas kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini tema firman Tuhan adalah tidak mudah menyerah. Kuat. Bersama Tuhan kita kuat. Ada satu cerita yang betul-betul terjadi, Lause kenal orangnya. Satu keluarga Kristen. Dia mempunyai beberapa orang anak. Tetapi salah satu anaknya, perempuan, mempunyai hal yang khusus. Dia cacat sejak lahir. Dia tidak mempunyai kedua tangan, tapi dia mempunyai kedua kaki. Jadi sejak lahir dia sudah mengalami cacat tubuh. Secara manusia pasti kita sedih adik-adik. Tetapi keluarga ini, keluarga yang cinta Tuhan, tetap dekat Tuhan. Walaupun dia sedih, tapi dia tidak menyerah. Dia tetap cinta Tuhan. Dia tetap kuat di dalam Tuhan. Dia ajari anak yang tidak normal ini. Mulai kecil menggunakan kakinya sebagai ganti tangan yang tidak ada. Anak yang ada yang kecil ini mulai belajar pegang. Untuk mengambil sesuatu, dia mulai pakai kakinya. Mulai diajar ambil sendok. Dan sendok ini diajar dia untuk masuk ke mulutnya. Jadi dia makan dengan kakinya ini. Agak besaran, dia mulai diajar sekolah menulis dengan kakinya, adik-adik. Sampai agak lebih besar lagi. Dia diajar melukis, menggambar. Dan kebetulan anak ini senang melukis adik-adik. Jadi dia melukis juga dengan kakinya. Kita melihat baik keluarganya, baik anak yang cacat ini. Dia tetap kuat, dia tidak menyerah dengan keadaannya ini. Karena apa? Karena Lause percaya mereka diberi kekuatan oleh Tuhan. Hari ini firman Tuhan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Orang yang tetap tidak menyerah. Orang yang kuat bersama Tuhan. Lause tidak akan ceritakan ini seperti anak-anak kecil. Mungkin kalian sudah pernah mendengar cerita ini banyak kali. Cerita tentang Daud melawan Goliat. Lause tidak akan ceritakan ini. Ya, mungkin waktu kalian masih kelas pratama, kelas balita, kalian sudah mendengar cerita ini. Bahkan berkali-kali. Ya, kita akan mengambil poin-poin apa yang harus kita tiru di dalam firman Tuhan ini. Kita baca firman Tuhan di dalam kitab
1 Samuel 17 ayat 41 sampai 47. Ya, kita akan baca bersama-sama dan jangan tutup Alkitabnya ya. Karena nanti kita akan melihat beberapa nats di sana. 1 Samuel 17 ayat 41 sampai 47. Demikian bunyinya. Ini temanya perkelahian Daud dengan Goliat. 41. Orang Filistin itu kian mendekat menghampiri Daud. Dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu, yaitu Goliat ya, menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi parah Allahnya orang Filistin mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar. Supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaah tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang, bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Adik-adik, kita tadi melihat ya, Goliat itu seorang pendekarnya tentara Filistin. Dia seorang yang tinggi besar. Dia seorang yang sombong. Kita tadi sudah mendengar bukan? Daud dikatakan apa? Daud dikatakan dia kecil, anak remaja, mukanya kemerah-merahan, elok parasnya. Ya, kamu datang ke sini, kamu bawa tongkat. Aku ini seperti anjing, ta. Kamu mau bunuh aku dengan tongkatmu itu? Kamu datang ke sini, kamu mau serahkan nyawamu ya buat saya. Nanti dagingmu itu, mayatmu itu akan kuberikan burung di udara. Akan kuberikan binatang liar di padang. Itu artinya penghinaan untuk Daud. Bagaimana dengan Daud? Apakah dia ketakutan? Apa dia menyerah? Tidak, adik-adik. Kenapa Daud tidak menyerah? Kenapa Daud berani, adik-adik? Wah, ini ada. Nanti firman Tuhan sendiri katakan, sebab itu firman Tuhan jangan ditutup dulu ya. Kenapa Daud berani? Kita baca ayat 17 sebelumnya ya. Di dalam ayat 37. Fatsal 17 ayat 37. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin ini. Luar biasa ya. Adik-adik, kita tanya, kenapa Daud yang bukan tentara bisa ada di medan perang itu? Ini bukan secara kebetulan, adik-adik. Daud disuruh bapaknya yaitu Isai
untuk mendatangi kakak-kakak Daud yang 3 orang. 3 orang ini menjadi tentaranya Saul. Waktu itu Israel dan Filistin lagi mau bertempur, lagi mau berperang. Dan 3 kakaknya itu bersama Saul untuk berperang melawan Filistin. Tidak ada kabar. Zaman sekarang gampang, pakai telepon, pakai WA. Zaman dulu bagaimana? Sebab itu diutuslah oleh ayahnya Daud sambangi, datangi kakaknya. Gimana keadaan kakakmu? Mungkin sambil bawa makanan, datang ke tempat kakak-kakaknya. Dan bukan kebetulan menurut Lause ya adik-adik, Daud ada di sana dan dia mendengarkan orang Filistin yang sombong ini berkoar-koar dengan sombongnya. Dia ingin menjatuhkan mental tentara Israel. Ayo hadapi aku satu persatu. Siapa berani ayo maju. Karena dia tahu dia tinggi besar, dia kuat. Orang tentara Israel ketakutan. Karena secara manusia pasti kalah. 100% kalah. Tapi kenapa Daud berani? Karena tadi kita tahu. Karena Daud berpegang pada Tuhan. Dia berpegang pada Tuhan. Dia berani itu melawan singa, dia berani. Dia melawan beruang, dia berani. Dengan apa? Dengan alat yang sederhana. Dengan tongkatnya, dengan ketepilnya. Ketepil itu alat yang sangat sederhana dengan batu ali-ali. Batu-batu sungai yang licinnya yang dipasang, diputar dan dilepaskan. Mengenai singa, mengenai beruang. Dan Tuhan juga akan menolong Daud mengalahkan Filistin ini. Daud bersama dengan Tuhan. Sebab itu dia tidak takut. Nah, adik-adik, kesempatan demi kesempatan sudah mulai dekat adik-adik. Goliat yang gagah perkasa dengan memakai topi besi, baju besi, baju sirah dari besi, sepatu dari tembaga, ya seperti besi, dengan tombak di tangan dari besi, dengan lembing ya yang untuk dilemparkan dari besi. Wah, semua dari besi. Gimana bisa mengalahkan ini Daud? Ya, tetapi Daud tidak menyerah karena Daud bersama Tuhan. Di dalam ayat 45 kita akan baca ya, ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dalam nama Tuhan semesta alam. Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Jadi Daud dalam nama Tuhan, aku melawan engkau. Bersama Tuhan aku bisa melawan engkau. Dan ayat yang ke-46 dikatakan, hari ini juga Tuhan akan memberikan, Tuhan akan mengalahkan engkau dan memberikan kepadaku. Ya, aku akan mengalahkan engkau. Mayatmu akan kuberikan kepada burung di udara, kepada binatang-binatang liar. Bukan hanya mayatmu saja, tetapi mayat tentara-tentara Filistin. Adik-adik, hal yang mustahil terjadi karena Daud berpegang pada Tuhan. Sungguh adik-adik, pertempuran terjadi. Si Goliat ini dengan sombongnya mulai mendatangi Daud. Daud yang lemah, Goliat yang begitu kekar, begitu kuat. Pertempuran akan dimulai. Daud siap-siap dengan pengali-aliannya, dengan batunya. Dia siap. Adik-adik,
Waktu dia mulai putar-putar pengaliannya dan batunya ini dia tembakkan, dia lontarkan kepada Goliat. Batu ini mengenai persis di dahinya, adik-adik. Dan Goliat ini langsung meninggal, langsung jatuh. Adik-adik coba pikir, kalau batu ini lewat 3 senti saja ke atas, apa jadinya? Kena kepada topi Goliat yang terbuat dari besi. Goliat tidak akan mati. Atau melenceng sedikit ke bawah, kena ke bajunya yang dari besi. Goliat juga tidak akan mati. Tapi ini bisa pas persis di dahinya karena pertolongan Tuhan. Luar biasa adik-adik ya. Di dalam ayat 47, apa yang firman Tuhan katakan. Sebelum 47, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan 47 dikatakan supaya segenap jemaah ini tahu Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang, bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran. Tangan Tuhanlah, Tuhan yang memegang kendali pertempuran. Dan Ia, yaitu Tuhan, menyerahkan orang Israel, orang Filistin ke dalam tangan kami, ke dalam tangan Daud. Luar biasa adik-adik, kita melihat penyertaan Tuhan. Kita melihat campur tangan Tuhan. Kita melihat di dalam segala aspek hidup ini ada kendali tangan Tuhan. Adik-adik, tadi ayat hafalan kita, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Orang yang lemah lembut bukan beda dengan orang yang lemah gemulai. Orang yang lemah lembut tetapi itu adalah berani. Berani apa? Berani membela kebenaran. Berani untuk menyatakan kebenaran. Bukan berani tukaran. Bukan ya. Atau berani berbohong. Berani melukai hati Tuhan. Bukan itu. Tetapi kita harus berani seperti Daud. Berani membela kebenaran. Berani karena Tuhan bersama dengan kita. Amin. Firman Tuhan pagi hari ini sampai di sini. Lalu minta adik-adik terus dekat Tuhan, menyimpan firman-Nya di dalam hati kita. Kita berdoa untuk firman-Nya, kita juga berdoa untuk persembahan. Ya, adik-adik diberi kesempatan memberikan persembahan bagi pekerjaan sekolah minggu, khususnya di gereja GKT Citra Raya. Kita melihat ini persembahan bisa ditransfer atau persembahan bisa dimasukkan amplop di bawah di gereja setiap hari Selasa sampai Sabtu. Di gereja ada orang ya, dan persembahan ini bisa dimasukkan di dalam kotak persembahan. Adik-adik, mari kita berdoa untuk firman dan kita berdoa untuk persembahan. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Lause sudah berhenti, tetapi biarlah firman Tuhan ini tertanam di dalam diri kami, di dalam hati kami. Kami tahu Tuhan bahwa hal yang mustahil bagi manusia, tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Daud yang kecil, Daud bisa mengalahkan Goliat karena Daud ditolong Tuhan. Karena Daud disertai Tuhan. Kami juga harus belajar seperti Daud. Kami lemah lembut, tapi kami berani
menyatakan kebenaran. Kami berani melakukan yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa, kami diberi kesempatan untuk memberikan uang kami bagi pelebaran kerajaan-Mu, khususnya di sekolah minggu kami, GKT Citra Raya. Biarlah Tuhan uang ini Tuhan sucikan, Tuhan berkati. Juga berkati akan tangan-tangan yang sudah terulur. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekali lagi kita hafal ya adik-adik ayat hafalan kita. Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Jangan lupa minggu depan kita ketemu lagi dalam ibadah Sekolah Minggu GKT Citra Raya. Tuhan Yesus memberkati.